Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviriawan dengan NIM S1S1 22012 dari kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metode numerik. Ya, untuk yang pertama atau poin pertama di sini yaitu pengertian daripada metode numerik itu sendiri, di mana metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. Dalam hal ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Metode numerik sendiri terdiri dari dua kata, yaitu metode dan numerik, di mana metode artinya cara, sedangkan numerik artinya angka. Jadi, metode numerik secara harfiah berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Lanjut pada bagian yang kedua, yaitu metode numerik dalam bidang rekayasa. Di sini dapat dilihat bahwa dalam bidang rekayasa, kebutuhan untuk menemukan solusi persoalan secara praktis adalah jelas. Dari kacamata rekayasawan masih tampak banyak cara menyelesaikan persoalan matematik yang dirasa terlalu sulit atau dalam bentuk yang kurang konkret. Selain itu, solusi hampiran biasanya sudah memenuhi persyaratan rekayasa dan dapat diterima sebagai solusi. Lagi pula banyak persoalan matematika dalam bidang rekayasa yang hanya dapat dipecahkan secara hampiran, di mana kadang dapat pula terjadi bahwa metode analitik hanya menjamin keberadaan atau hanya mengkarakteristikkan beberapa properti umum solusi, tetapi tidak memberikan cara menemukan solusi tersebut. Di sini juga terdapat bahwa bagi rekayasawan, solusi yang diperoleh secara analitik kurang berguna untuk tujuan numerik, di mana di sini persoalan rekayasa dalam prakteknya tidak selalu membutuhkan solusi dalam bentuk fungsi matematika menerus atau continuous. Rekayasawan di sini seringkali menginginkan solusi dalam bentuk numerik, misalnya persoalan integral tentu dan persamaan diferensial, di mana sebuah contoh dalam termodinamika dikemukakan di bawah ini untuk memperjelas pernyataan tersebut. Di mana di sini terdapat sebuah contoh di mana pernyataannya berisikan bahwa sebuah bola logam dipanaskan sampai pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian pada saat T kecil sama dengan 0, bola itu dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Setelah 3 menit, suhu bola berkurang menjadi 70 derajat Celcius. Tentukan suhu bola setelah 22,78 menit. Diketahui tetapan pendinginan bola logam itu adalah 0,1865. Ya, ini penjelasannya, langsung saja masuk pada proses perhitungannya. Ya, di mana di sini untuk yang pertama itu sudah terdapat hukum pendinginan Newton, di mana setelah kita memahami masalah, selanjutnya terdapat hukum pendinginan Newton, di mana hukum pendinginan Newton ini menyatakan bahwa laju perubahan suhu sebuah benda terhadap waktu adalah sebanding dengan perbedaan suhu antara benda tersebut dengan lingkungannya. Persamaan diferensial yang menggambarkan hukum pendinginan Newton adalah dt per d T besar per dt kecil sama dengan min K dalam kurung T besar kurang T environment atau lingkungannya. Lanjut pada keterangan dari masing-masing hukum pendinginan Newton ini, di mana T adalah suhu benda pada waktu T kecil, kemudian T environment ini adalah suhu lingkungan, yang ini, kemudian K adalah tetapan pendinginan, kemudian dt per dt kecil adalah laju perubahan suhu terhadap waktu. Lanjut pada tahap berikutnya, yaitu persamaan diferensial dengan menggunakan metode kalkulus diferensial, di mana
Di sini persamaan diferensial tersebut dapat diselesaikan dengan metode kalkulus diferensial. Solusi umumnya dapat dilihat di sini, T besar dalam kurung T kecil sama dengan CE pangkat min KT ditambah suhu environment atau suhu lingkungan. Kemudian lanjut pada penentuan konstanta dengan syarat awal. Di mana di sini dalam persamaan solusi umum T besar dalam kurung T kecil, dapat dilihat di sini untuk rumusnya. Di sini kita memiliki syarat awal bahwa T besar sama dengan T besar dalam kurung T kecil, di mana T kecil ini kita ketahui bahwa 0 sama dengan 100 dari soal di awal tadi, di mana ketika T sama dengan 0, suhu bola logam adalah 100 derajat Celcius. Dengan memasukkan nilai ini ke dalam persamaan, kita dapat menentukan nilai C-nya, di mana dapat dilihat di sini T dalam kurung 0 ditambah 30 sama dengan C ditambah 30 sama dengan 100. Untuk penentuan di mana kita dapat C sama dengan 70 ini dapat dilihat pada bagian ini, yaitu C ditambah 30 sama dengan 100, kemudian C sama dengan 100, plus 30 yang di atas tadi pindah ruas menjadi min 30 sama dengan 70, yaitu 100 kurang 30 sama dengan 70. Lanjut masuk pada solusi khusus persamaan diferensial. Di sini kita sudah memasukkan nilai dari 70 tadi, nilai C tadi, di mana untuk penentuan konstanta dengan syarat awal. Untuk menentukan nilai konstanta C, kita menggunakan syarat awal T sama dengan 0. Dengan nilai konstanta yang telah ditentukan, kita mendapatkan solusi khusus persamaan, di mana di sini T besar dalam kurung T kecil sama dengan 70 environment ditambah 30. Kemudian lanjut masuk pada penentuan nilai awal, di mana di sini kita sudah memasukkan nilai awal, yaitu min 0,1865 ditambah 30, kemudian masuk pada substitusi nilai tetapan dan waktu, di mana di sini untuk T kecilnya kita ganti dengan nilai yang diberikan tadi, yaitu 22,78, kemudian pangkat T kecilnya kita masukkan nilainya, kemudian ditambah 30. Lanjut pada perhitungan eksponensialnya, di mana di sini min 0,1865 dikali 22,78 menghasilkan kurang lebih min 4,24937 sekian-sekian. Di mana untuk hasil environment ini sekitar 0,0142, di mana untuk perhitungannya dengan beberapa digit desimal ditambahkan. Lanjut pada substitusi nilai eksponensial, di mana setelah kita mendapatkan nilai environment-nya yaitu 0,0142, maka pada bagian ini kita menghitung dari 70 dikali 0,0142 ditambah 30, menghasilkan nilai tak terhingga yaitu 31 derajat Celcius untuk perhitungan akhir dari soal atau pernyataan tadi. Jadi diperoleh suhu bola logam setelah 22,78 menit adalah sekitar 31 derajat Celcius. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut masuk pada poin yang ketiga atau 1.3. Di sini terdapat apakah metode numerik hanya untuk persoalan matematika yang rumit saja? Jawabannya tentu saja tidak. Di mana di sini kita jangan berpikiran bahwa metode numerik hanya dapat menyelesaikan persoalan rumit. Tetapi metode numerik berlaku umum, yaitu menyatakan bahwa metode numerik itu berlaku umum, di mana kita yakni dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematika sederhana
yang juga dapat diselesaikan dengan metode analitik maupun persoalan matematika yang tergolong rumit. Dalam hal ini yang metode analitik pun belum tentu dapat menyelesaikannya. Sebagai contoh, dengan metode numerik kita dapat menghitung integral. Ya, di sini dapat dilihat terdapat sebuah contoh integral yang perhitungannya sama, yaitu contoh daripada penggunaan yang apakah metode numerik hanya untuk persoalan matematika yang rumit saja. Ya, lanjut pada poin yang keempat, yaitu peranan komputer dalam metode numerik, di mana di sini terdapat bahwa komputer berperan besar dalam perkembangan bidang metode numerik. Hal ini mudah dimengerti karena perhitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmatika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, plus membuat perbandingan. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tetapi kurangnya di sini, jumlah operasi aritmatika ini umumnya sangat banyak dan berulang, sehingga perhitungan secara manual sering mengakibatkan kemungkinan bahwa manusia yang melakukan perhitungan manual ini dapat membuat kesalahan dalam melakukannya, sehingga dalam hal ini komputer berperan mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan, yaitu peranan komputer dalam metode numerik. Ya, selain itu, penggunaan komputer dalam metode numerik antara lain untuk memprogram. Nah, di sini langkah-langkah metode numerik diformulasikan menjadi program komputer, di mana program ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu, seperti Fortran, Pascal, C, C++, Basic, dan sebagainya. Ya, di sini untuk menulis program numerik tidak selalu diperlukan, tapi di pasaran terdapat banyak program aplikasi komersil yang langsung dapat digunakan. Beberapa contoh aplikasi yang ada saat ini misalnya MATLAB, MATCAD, Maple, Matematik, Orec, dan sebagainya. Ya, masih lanjut dalam peran komputer dalam metode numerik, di mana di sini selain mempercepat perhitungan numerik, dengan komputer kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter. Solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah nilai parameternya. Ya, kemajuan komputer digital telah membuat bidang metode numerik berkembang secara dramatis. Tidak ada bidang matematika lain yang mengalami kemajuan penting secepat metode numerik. Itu kelebihan daripada metode numerik itu sendiri. Di mana tentu saja alasan utama penyebab kemajuan ini adalah perkembangan komputer itu sendiri. Dari komputer mikro sampai komputer Cray, dan kita melihat perkembangan teknologi komputer tidak pernah berakhir. Ya, seperti yang terjadi saat ini, di mana tiap generasi baru komputer menghadirkan keunggulan seperti waktu, memori, ketelitian, dan kestabilan perhitungan. Ya, pada dasarnya, atau singkatnya, tujuan utama penelitian itu adalah pengembangan algoritma numerik yang lebih baik dengan memanfaatkan keunggulan, di mana komputer semaksimal mungkin banyak algoritma baru yang lahir atau perbaikan algoritma yang lama didukung oleh komputer. Ya, itu tujuan utama dari penelitian. Ya, di sini terdapat juga bagian mendasar dari perhitungan rekayasa yang dilakukan saat ini adalah waktu nyata atau real time computing, di mana real time computing itu yaitu perhitungan keluaran atau hasil dari data yang diberikan dilakukan secara simultan dengan event pembangkitan data tersebut sebagaimana yang dibutuhkan dalam mengendalikan proses kimia atau reaksi nuklir. Masih sama, bahwa kecepatan tinggi, keandalan, dan fleksibilitas komputer memberikan akses untuk menyelesaikan masalah praktik, di mana sebagai contoh di sini, solusi sistem persamaan lanjar yang besar menjadi lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan dengan komputer. Perkembangan yang cepat dalam metode numerik antara lain penemuan metode baru, modifikasi metode yang sudah ada agar lebih baik, kemudian analisis teoritis dan praktis algoritma untuk proses perhitungan baku. Lanjut masuk pada poin yang kelima,
Di sini terdapat mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Seperti yang sudah disebutkan pada bagian awal, para rekayasawan dan para ahli ilmu alam dalam pekerjaannya sering berhadapan dengan persamaan matematik. Persoalan yang muncul di lapangan diformulasikan ke dalam model yang berbentuk persamaan matematika. Metode numerik dengan bantuan komputer memberikan cara penyelesaian persoalan matematika dengan cepat dan akurat. Itu salah satu alasan mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Ya, di sini dijabarkan secara lebih detail tentang alasan tambahan mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Yang pertama itu bahwa metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh, di mana metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar, kenirlanjaran, dan geometri yang rumit yang dalam praktek rekayasa seringkali tidak mungkin dibacakan secara analitik. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua itu, di mana di pasaran banyak tersedia program aplikasi numerik komersil. Misalnya penggunaan aplikasi tersebut menjadi lebih berarti bila kita memiliki pengetahuan metode numerik agar kita dapat memahami cara paket tersebut menyelesaikan persoalan. Lanjut pada poin yang ketiga, alasan kita harus mempelajari metode numerik. Di sini kita dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya, di mana seringkali beberapa persoalan matematika yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh program aplikasi. Kemudian yang keempat itu bahwa metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika, di mana karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Ya, itu beberapa alasan tambahan mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Nah, baik, masuk pada poin yang ke-6 atau 1.6, yaitu tahap-tahap memecahkan masalah secara numerik. Di sini terdapat 6 tahap yang dilakukan dalam pemecahan persoalan dunia nyata dengan metode numerik. Yang pertama itu pemodelan, di mana pemodelan ini adalah tahap pertama. Nah, persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Jadi untuk yang pertama itu kita harus membentuk model terlebih dahulu. Lanjut pada yang kedua. Yang kedua itu penyederhanaan model. Model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 mungkin saja terlalu kompleks, yaitu memasukkan banyak peubah atau variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya. Mungkin beberapa dibuat sehingga beberapa parameter dapat diabaikan. Itulah manfaat dari tahap kedua ini, yaitu penyederhanaan model. Contohnya, faktor gesekan udara diabaikan sehingga koefisien gesekan di dalam model dapat dibuang. Model matematika yang diperoleh dari penyederhanaan menjadi lebih sederhana sehingga solusinya akan lebih mudah diperoleh. Itulah tujuan daripada penyederhanaan model. Lanjut, masuk pada tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini yaitu formulasi numerik. Setelah model matematika yang sederhana diperoleh pada tahap yang kedua sebelumnya, tahap selanjutnya adalah memformulasikannya secara numerik, di mana antara lain yang pertama itu menentukan metode numerik yang akan dipakai secara bersama-sama dengan analisis galat awal atau taksiran galat, penentuan ukuran langkah, dan sebagainya. Di mana pada bagian penentuan metode numerik ini terdapat pemilihan metode didasari pada pertimbangan. Untuk pertimbangan pertama itu, yaitu apakah metode tersebut teliti. Kemudian yang kedua, apakah metode tersebut mudah diprogram dan waktu pelaksanaannya cepat. Lanjut, apakah metode tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang kecil. Kemudian yang tahap yang kedua dalam formulasi numerik yaitu menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Itulah tahap yang ketiga. Lanjut pada tahap yang keempat yaitu pemrograman, di mana pada tahap selanjutnya setelah formulasikan numerik,
tahap selanjutnya itu pemrograman, di mana di sini kita menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Nah, lanjut pada tahap yang kelima, yaitu operasional, di mana pada tahap ini program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Nah, kemudian masuk pada tahap yang terakhir, yaitu evaluasi. Di mana pada tahap evaluasi ini, bila program yang sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Di mana interpretasi ini meliputi analisis hasil yang dijalankan dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program dengan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Itulah tujuan daripada tahap evaluasi. Lanjut masuk pada poin yang ketujuh, yaitu peran ahli informatika dalam metode numerik. Di sini terdapat tahap-tahap pemecahan yang dikemukakan persoalan di atas tadi, di mana pada tahap 1 dan 2 melibatkan para pakar di bidang persoalan yang bersangkutan. Kalau persoalannya dalam bidang misalnya teknik sipil, maka orang dari bidang sipil yang menurunkan model matematikanya. Berbeda lagi kalau persoalannya menyangkut bidang teknik kimia atau TK. Maka ahli teknik kimia yang mempunyai kemampuan membentuk model matematikanya. Jadi pada dasarnya disesuaikan terhadap persoalan dan akan dikerjakan sesuai dengan ahli yang memiliki kemampuan tersebut. Ya, lanjut masuk pada atau muncul pertanyaan. Di sini muncul pertanyaan bahwa di manakah peran orang informatika? Ya, untuk jawabannya di sini, orang informatika baru berperan pada tahap 3, 4, dan 5. Tetapi agar lebih memahami dan menghayati persoalan, sebaiknya orang informatika juga ikut dilibatkan dalam memodelkan, namun perannya hanyalah sebagai pendengar. Yaitulah peran dari orang informatika, yaitu terdapat pada tahap 3, 4, dan 5. Kemudian masuk pada tahap yang keenam, di mana tahap ke-6 ini memerlukan kerjasama informatikawan dengan pakar bidang yang bersangkutan. Di sini kita bersama-sama dengan pakar informatikawan mendiskusikan hasil numerik yang diperoleh, apakah hasil tersebut sudah dapat diterima, maupun apakah perlu dilakukan perubahan parameter dan sebagainya. Lanjut, poin yang terakhir, poin yang ke-8, yaitu perbedaan metode numerik dengan analisis numerik. Di mana di sini untuk persoalan tertentu tidaklah cukup hanya kita menggunakan metode untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kita juga perlu mengetahui apakah metode tersebut memang memberikan solusi hampiran dan seberapa bagus hampiran tersebut. Hal ini melahirkan kajian baru, yaitu analisis numerik. Di sini, metode numerik dan analisis numerik adalah dua hal yang berbeda. Ya, di sini untuk perbedaannya dapat kita lihat. Yang pertama itu metode numerik. Ya, di mana di sini metode numerik. Metode adalah algoritma menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan secara numerik. Berbeda lagi dengan analisis numerik, di mana analisis numerik adalah terapan matematika yang menganalisis metode. Di dalam analisis numerik, hal utama yang ditekankan adalah analisis galak dan kecepatan konvergensi sebuah metode. Teorema-teorema matematika yang banyak dipakai dalam menganalisis suatu metode. Ya, suatu metode di mana pada pembahasan ini kita akan memasukkan beberapa materi analisis numerik seperti galak, metode, dan konvergenan metode. Ya, itulah perbedaan daripada metode numerik dan analisis numerik. Ya, di sini terdapat tugas para analisis numerik ialah mengembangkan dan menganalisis metode numerik, termasuk di dalamnya pembuktian apakah suatu metode konvergen dan menganalisis batas-batas galak solusi numerik.
Terdapat banyak sumber galat di antaranya tingkat ketelitian model matematika, sistem aritmetik komputer, dan kondisi yang digunakan untuk menghentikan proses pencarian solusi. Semua harus dipertimbangkan untuk menjamin ketelitian solusi akhir yang dihitung. Itulah penjelasan tambahan daripada analisis numerik. Ya baik, demikian pemaparan materi mengenai metode numerik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.